Selamat pagi bagi seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Baiklah, pada pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu dari BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau adalah tim PDM tentang implementasi kurikulum Merdeka di Balai Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, terkait kedatangan beliau pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kita klarifikasi dan ingin disampaikan kepada publik. Terkait ada dua hal isu utama. Pertama, terkait dengan berbagai isu yang berkembang pada beberapa saat yang lalu bahwa kurikulum Merdeka itu akan dilakukan perubahan. Perubahan yang ini yang membuat Bapak Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru di Kabupaten Konawe Selatan merasa terpengaruh dengan adanya berita tersebut. Ya, isu yang kedua adalah masalah peran pengawas satuan pendidikan sehubungan dengan regulasi yang terbaru, bahwa ada perbedaan antara regulasi yang lama dengan regulasi yang baru tentang peran dan fungsi pengawas satuan pendidikan, khususnya dalam melakukan pembinaan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kami persilakan Pak Sahdin untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan informasi atau klarifikasi terkait dengan dua isu utama pada hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kabir, Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar teman-teman guru di satuan pendidikan? Sehat selalu ya. Terkait dengan isu perubahan kurikulum, sebenarnya ini terjadi miskonsepsi ya. Mengapa Bapak Ibu? Sebenarnya tidak ada perubahan, hanya kurikulum Merdeka ini akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Oleh karenanya pemerintah daerah dan satuan pendidikan betul-betul bagaimana bisa memperkuat ekosistem positif IKM melalui beberapa hal. Yang pertama, kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman di komunitas satuan pendidikan, dalam hal ini guru, kemudian komunitas sekolah, orang tua peserta didik, dan mitra pembangunan. Nah, diharapkan beberapa elemen ini bisa bekerja sama untuk menjadikan kurikulum Merdeka itu menjadi sebuah kurikulum yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat di dunia pendidikan. Kemudian dengan adanya kurikulum Merdeka ini dijadikan sebagai kurikulum nasional, diharapkan bisa mempersiapkan satuan pendidikan untuk menghadirkan berbagai cerita praktik baik dalam hal pembelajaran yang inovatif. Misalnya saja ya, bagaimana caranya kurikulum Merdeka ini bisa menjadi hal penting untuk dipahami oleh semua masyarakat, terutama orang tua peserta didik. Maka guru harus mengambil peran gitu ya. Satuan pendidikan harus mengambil peran. Misalnya kepala sekolah, kemudian guru harus bekerja sama. Oleh karenanya pemerintah selalu menganjurkan supaya kurikulum Merdeka ini benar-benar bisa terpahami dengan baik. Yang pertama melalui komunitas belajar secara internal dan komunitas belajar antar sekolah. Dengan adanya komunitas belajar ini, persoalan-persoalan terkait dengan pembelajaran, terkait dengan asesmen ini bisa didiskusikan dan bisa dikolaborasikan sehingga menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat dan menjadi acuan di dalam melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pengawas, peran pengawas di satuan pendidikan. Nah, memang kalau dulu peran pengawas itu salah satunya ya, fungsi pengawas melakukan supervisi, ya, melakukan penilaian, melakukan berbagai macam kegiatan gitu. Namun sekarang ya ada perubahan
nomenklatur baru bahwa pengawas itu fungsinya adalah melakukan pembimbingan, melakukan pendampingan, melakukan coaching di satuan pendidikan, terutama kepada teman-teman guru ya. Kalau terkait dengan manajemen, saya kira teman-teman kepala sekolah memiliki fungsi itu ya. Jadi kehadiran pengawas ini sangat penting. Nah, karena selama ini kita masih kekurangan pengawas, oleh karenanya teman-teman guru penggerak itu memiliki peluang yang besar untuk menjadi pengawas. Tentu harus melalui uji kom. Nah, mengapa harus melalui uji kom? Karena dengan adanya uji kom itu akan kelihatan bagaimana kesiapan seorang guru penggerak menjadi pengawas yang baik. Untuk sementara mungkin seperti itu Pak Kabid dan teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi demikian penjelasan singkat dari Pak Sarim selaku tim PDM dari BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Oh iya Pak, ada mungkin beberapa terkait, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan singkat terkait dengan masalah platform Merdeka Mengajar, di mana secara real kondisi di lapangan bahwa PMM ini banyak disalah persepsikan, padahal platform Merdeka Mengajar ini merupakan salah satu dari 6 strategi kesuksesan dari implementasi kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan, di mana ini miskonsepsi yang banyak terjadi di lapangan bahwa seakan-akan ini bahwa platform Merdeka merupakan sebuah hal yang sangat urgen dan sangat penting sekali, sehingga kemudian pada tataran implementasi di lapangan banyak guru-guru mengorbankan justru jam pembelajarannya hanya karena demi mengurus melakukan pelatihan-pelatihan atau belajar mandiri dalam platform Merdeka Mengajar. Sementara kita ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar ini sudah dikemas sedemikian rupa, bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Ya mungkin bisa penjelasan singkat terkait dengan masalah PMM ini, Pak. Pertanyaan yang menarik nih ya Pak Kabid. Kita tahu bahwa platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya ya yang lebih baik lagi. Nah, mengapa platform Merdeka Mengajar ini penting? Karena kita tahu sekarang ini untuk kita belajar IKM untuk belajar kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi diklat terstruktur seperti kurikulum yang lalu gitu ya. Dulu dimulai dari tingkat nasional, ada instruktur nasional, instruktur provinsi, instruktur kabupaten sampai pada di satuan pendidikan. Nah, oleh karenanya dengan platform Merdeka Mengajar ini bisa memberikan kesempatan kepada guru. Yang pertama, mengajar ya. Ada kegiatan belajar mengajar di sana. Yang kedua, belajar, yaitu pengembangan diri. Nah, guru bisa memilih topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian dipelajari. Setelah itu kalau perlu itu ada diskusi-diskusi di sana gitu ya. Kemudian yang ketiga itu berkarya gitu ya, berkarya, yaitu mencari dan berbagi informasi. Artinya teman-teman guru yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di sana, kemudian melakukan pengembangan diri, setelah itu bagaimana cara mereka berbagi inspirasi. Nah, harapannya karya baik mereka itu ya, itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman guru yang lain supaya mereka juga bisa belajar ya. Jadi tidak hanya belajar terkait dengan IKM, mau belajar terkait dengan misalnya mau bagaimana cara penyusunan kurikulum operasional pendidikan, bagaimana menyusun modul ajar, bagaimana terkait dengan asesmen, baik itu asesmen awal, asesmen formatif maupun sumatif. Seperti apa itu tentu teman-teman guru untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih update itu melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman harus menggunakan akun belajarnya. Nah, di sana Bapak Ibu bisa belajar
di platform mereka mengajar, kemudian bisa berkomunikasi kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Kalau perlu, mungkin di Konawe Selatan ada satu kelompok belajar yang bisa membuka muka linknya, kemudian bisa menarik teman-teman di guru-guru di seluruh Indonesia, dan itu ternyata banyak dilakukan oleh teman-teman. Ya. Jadi harapannya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Kabid, saya kira motivasi dari Bapak kepada teman-teman guru untuk memanfaatkan platform mereka mengajar yang sangat ini. Ya, kapan lagi? Jadi dengan adanya peristiwa di 2020 sampai 2021 itu, pandemi itu ya, memberikan pembelajaran yang sangat besar buat kita ya. Adanya learning loss ini, kita diharapkan teman-teman guru atau kita mau tidak mau harus belajar teknologi gitu ya. Mau tidak mau harus belajar teknologi. Nah, dengan adanya pandemi kemarin, membuat teman-teman guru untuk selalu berusaha bagaimana caranya supaya bisa melakukan pembelajaran secara online. Nah, oleh karenanya dengan adanya itu, guru harus tetap selalu belajar ya. Al ilmu qabla qaul wal amal ya, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau Bapak dan Ibu ingin mencari dan berbagi inspirasi berdasarkan pengalamannya, tentu harus kita ilmui dulu. Nah, yang pertama kita harus belajar, kita harus mengajar, kemudian yang kedua kita belajar, yang ketiga kita berkarya. Mungkin seperti itu Pak Kabid dan teman-teman di guru di seluruh Konawe Selatan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan singkat dari Pak Syahrin selaku tim PDM 02 tentang implementasi kurikulum Merdeka dari Balai Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, melalui penyampaian singkat tadi itu, Bapak Ibu kepala sekolah, dewan guru, seluruh unsur tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Selatan, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan yang pertama bahwa isu-isu yang beredar terkait dengan perubahan status kurikulum Merdeka yang akan kemudian dihapus itu tidak benar adanya hoax. Justru kehadiran beliau hari ini memberikan penegasan bahwa kurikulum Merdeka itu hendak dijadikan sebagai kurikulum nasional. Yang kedua, masalah bagi Bapak Ibu kepala sekolah bahwa perubahan peran dan fungsi pengawas satuan pendidikan sesuai dengan regulasi yang terbaru itu Bapak Ibu kepala sekolah harus dipahami dengan baik, sehingga fungsi-fungsi pengawas satuan pendidikan, apalagi beliau tadi sudah menyampaikan bahwa kekurangan kita pada jumlah pengawas satuan pendidikan ini, sehingga fungsi-fungsi kepengawasan itu lebih diarahkan pada fungsi pendampingan. Salah satu harapan beliau juga tadi, ini harapan juga sesuai dengan regulasi Permendikbudristek 26 dan Permendikbudristek 40, bahwa diharapkan kepada guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Selatan yang telah mengikuti uji kompetensi guna mengisi kekosongan jumlah pengawas satuan pendidikan itu, diharapkan dapat berminat untuk menjadi pengawas satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, masalah platform Merdeka, bahwa dijelaskan bahwa platform Merdeka Mengajar ini merupakan salah satu platform edukasi di mana bahwa ada 3 hal utama yang ada dalam platform Merdeka yang kemudian bisa dijadikan pembelajaran atau bahan refleksi bagi Bapak Ibu guru sekalian, khususnya dalam melakukan proses mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi PMM ini bukan merupakan bahwa itu salah satu strategi yang dalam mensukseskan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Tentunya ada beberapa strategi-strategi lain yang harus dikembangkan dalam mensukseskan IKM. Ya. Saya kira demikian. Oh ya Bapak, tambahkan. Oh iya, silakan. Baik, terkait dengan platform Mereka Mengajar ini merupakan wadah yang sangat baik untuk melakukan aksi-aksi nyata bagi teman-teman guru, karena kita tahu bahwa aksi nyata itu adalah merupakan bentuk refleksi dari pemahaman tiap topik pada pelatihan mandiri yang telah dilakukan oleh guru.
Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa berbagi ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya itu aksi nyata itu? Ini merupakan bentuk apresiasi ya, bentuk apresiasi bagi seorang guru ketika melakukan pelatihan mandiri. Nah, setelah dia melakukan pelatihan mandiri, tentu harapannya teman-teman guru itu bisa mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu merupakan salah satu bukti bahwa mereka telah melakukan kegiatan belajar mandiri di platform mereka mengajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu mengingatkan kepada kita sekalian, mungkin masih ada satu. Saya mengajak teman-teman guru di Kabupaten Merauke Selatan untuk mengikuti kegiatan festival kurikulum merdeka di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara. Insya Allah pelaksananya itu di awal Mei ya, kita mungkin bertepatan bersama dengan ini Hardiknas atau di awal bulan Juni. Dan yang perlu dipersiapkan adalah karya-karya baik Bapak Ibu sekalian, bisa berupa foto, video, kemudian artikel, dan yang lain-lain, yang tentu itu memberikan sebuah harapan buat kita semuanya, terutama kami di BPMP, untuk selalu mengakomodasi teman-teman yang sudah melakukan hal baik terkait dengan kurikulum merdeka ini. Nah, sebelum kami tutup, kurikulum merdeka dengan nafas keberlanjutan, kolaborasi, dan perubahan untuk bersama-sama menciptakan pembelajaran berkualitas bagi peserta didik. Jazakum khairan, barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada Pak Kabid. Ya, terima kasih. Demikian mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Dewan Guru di Kabupaten Penang Selatan, ternyata kedatangan beliau pada hari ini juga menyampaikan sebuah informasi penting tentang rencana pelaksanaan Festival Kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru di seluruh Kabupaten Penang Selatan, kami harapkan dari Dinas Pendidikan sebagaimana apa yang disampaikan tadi dari oleh Pak Syahrin sebagai tim PDM 02 agar dapat proaktif mengikuti Festival Kurikulum Merdeka yang rencananya akan dilaksanakan di awal di bulan Mei atau bulan Juni pada tahun 2024. Saya kira demikian mungkin bincang-bincang kita pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.